Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ilyas. Nomor peserta 720 1640 00248. Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Impresan Pekonan, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Baik 1 LPTK Universitas Islam Negeri Datuk Rama Palu. Pada hari ini Selasa 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN Impresan Pekonan kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Subhan, silakan pimpin doanya. Belajar kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima kasih. Subhan, insya Allah doanya bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembelajaran kita pada hari ini insya Allah dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang untuk memperlancar pembelajaran kita pada hari ini, maka ibu absen dulu ya. Subhan, Allahu Akbar. Nur Hasbiah, Subhanallah. Sapira Adelia, Subhanallah. Miftahul Jannah, Subhanallah. Adriansa. Allahu Akbar. Hadir semua ya, alhamdulillah. Agar berkah pertemuan kita pada hari ini, maka senantiasa kita selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pencipta kita ya. Untuk itu kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat-surat pendek ya. Silakan dikeluarkan Al-Qurannya ya. Kita baca di surah Al-Fil sampai An-Nas ya. Di juz 30. Silakan. Sudah didapat? Sudah dapat semua? Ya. Kita mulai bacaan kita. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi
itu tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul Allah itu termasuk di dalam rukun iman yang keberapa? 4. Yang keempat. Yang pertama ada Beriman kepada Allah. yang kedua Beriman kepada malaikat. yang ketiga Beriman kepada kita. nah yang keempat itu adalah beriman kepada Rasul Allah. Seperti yang kita ketahui, berapa sifat-sifat Allah yang kita kenal dengan nama Asmaul Husna? Ada berapa? 99. Kemudian malaikat yang kita imani ada berapa? 10 malaikat. Kemudian kitab-kitab yang wajib kita imani ada berapa? 4. Nah sekarang sampai pada topik kita, yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah. Rasul-rasul Allah yang kita wajib imani ada berapa? 25. Tadi kalian sudah kenal yang 25 itu. Kira-kira siapa yang kalian jadi idolakan? Yang kalian sukai dari kisah-kisah tersebut? Siapa kira-kira? Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Siapa? Nabi Ayub. Kenapa coba? Kalian dari sekian 25 rasul itu, kenapa kalian pilih? Coba kalau Nurul. Siapa tadi pilihannya? Nabi Yusuf. Kenapa Nurul bisa pilih Nabi Yusuf itu sebagai idola? Disukai coba. Nabi Yusuf tampan. Nabi Yusuf juga sangat sabar karena dia saudara-saudaranya yang buang dia ke sumur untuk dia tetap sabar. Oke, beri tepuk tangan untuk Nurul Ilmi. Kalau Miftah, bagaimana? Siapa yang dijadi idola? Nabi Daud. Kenapa? Karena suaranya bagus dan dia bisa dibuat lagi terbuat dari besi. Oke, berikan tepuk tangan untuk Allah. Nah, yang lain itu semua saya pilih dan kalian pilih. Begitu juga ya Allah. Dari sekian manusia yang banyak di dunia ini kita sudah tidak tahu berapa jumlahnya, berapa ya. Tapi di antara manusia-manusia yang diturunkan di muka bumi ini, maka ada yang Allah dia pilih ya. Ada yang Allah dia pilih untuk diberikan karunia wahyu ya, untuk disampaikan kepada manusia-manusia yang lain. Nah, orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan atau yang dinamai dengan nabi atau rasul. Seperti yang kita ketahui, ada 25 rasul dan nabi dan rasul. Itulah yang tercatat di dalam Al-Qur'an. Kemudian wajib kita imani. Wajib kita imani yang 25 itu. Siapa yang tahu kira-kira salah satunya di antara yang 25 itu? Di Adam, Ayub, Daud. Mari kita menyanyikan lagu-lagu mengenal nama-nama rasul. Silakan ini bisa dipimpin lagunya. Teman-teman, mari kita menyanyikan nama-nama Rasul. Mulai. Mengenal nama nabi kita, Sholawat diutamakan. mengenal nama nabi kita, Dari Adam sampai Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak,
rasul-rasul Allah, berarti kita percaya bahwa rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita yakin dan percaya bahwa rasul itu utusan Allah. Sesuatu yang diutus atau yang dipilih pasti punya tujuan. Apa tujuan dari diutusnya para nabi? Di sini tujuannya diutus para nabi agar menjadi contoh teladan, ya. Karena rasul, ya, rasul itu kita jadikan contoh teladan. Kita jadikan contoh teladan karena beliau-beliau itu yang terpilih mempunyai sifat yang baik. Seperti kita ketahui, ada berapa sifat para rasul? Nabi yang wajib dimiliki oleh sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul ada berapa? 4. Siapa yang bisa sebutkan salah satunya? Sidik. Oke, sidik. Artinya benar. Kemudian amanah. Dapat dipercaya. Artinya dapat dipercaya. Kemudian tabligh, ya, itu menyampaikan. Kemudian yang keempat itu tanah. Yang pertama artinya cerdas. Ibu ulang lagi. Yang pertama sidik, itu artinya benar, jujur, ya. Kemudian yang kedua amanah, itu dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga itu tabligh, itu artinya menyampaikan. Kemudian yang ketiga artinya cerdas. Nah, para rasul atau nabi yang terpilih, yang dipilih oleh Allah karena memiliki sifat tersebut. Yang pertama itu amanah, itu artinya dapat dipercaya. Sidik, ya. Sidik yang pertama itu dia benar atau jujur. Jadi seorang rasul itu tidak bisa berkata yang salah, tidak bisa berkata yang tidak benar atau berbohong, ya. Dia harus jujur. Kemudian yang kedua itu amanah. Dia dapat dipercaya. Kenapa dia dapat dipercaya? Ya, karena dia perkataannya sesuai apa yang dikatakan, kemudian itulah yang dilakukan. Bukan dia berkata lain kemudian dilakukan lain. Contohnya, saya pergi ke sekolah, terakhir tidak sampai di sekolah, dia pergi ke rumah makan umpamanya, ya. Jadi itu artinya berbohong, padahal bilang pergi ke sekolah, terakhir pergi di rumah makan atau di warung-warung. Itu berarti tidak benar. Kalau rasul, para nabi dan rasul itu tidak seperti itu, ya. Mereka apa yang dikatakan, maka itulah yang dikerjakan sehingga sesuai dan kita bisa percaya. Karena para rasul itu bersifat jujur, tidak berbohong. Kemudian tadi kita sudah tahu, ya, sifat-sifat wajib itu, yang sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul itu ada berapa? 4. Sidik, amanah, tabligh, dan tanah. Semua sudah tahu artinya, kan? Nah, jadi sekarang silakan dibagi kelompok, ya. Untuk yang kelompok di sini silakan bergabung di sini. Kemudian kelompoknya, ya. Sekarang ibu ada kertas, ibu bagikan. Yang di sini buat karya poster, ya. Ambil dari sifat rasul yang 4, ambil 2, ya. Kemudian ditulis di sini mana yang kita bisa teladani dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa lakukan dalam sehari-hari. Kemudian kalian tulis di situ dan bikin poster, ya. Sudah tahu, ya?
Kemudian yang di sini menonton video, kemudian ambil dari video tadi makna apa yang kalian bisa ambil, kemudian bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tulis di kertas ini, oke? Kemudian dikumpul. Dari mulai, silakan bekerja. Musyawarah ya semua, karena ini kerja kelompok, tidak bisa kerja satu-satu orang. Aku bantu kelompok. Bantu. Tangan-tangan dengan dosa. Kelihatan ini apa? Ribut. Sudah selesai kegiatannya? Sudah. Silakan maju di muka, kemudian presentasikan hasil kerjanya, ya, hasil posternya. Mulai dari kelompok 1, silakan maju presentasi. Yuk, maju. Dari 4 sifat-sifat Rasul yang saya petik adalah siddiq, jujur dan berkata benar. Setiap ucapan para Rasul, baik wahyu yang diturunkan maupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia, sudah pasti bersifat benar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, berkata jujur membuat kita dapat dipercaya. Misalnya, apa yang kita katakan harus benar adanya. Terima kasih. Dari 4 sifat-sifat Rasul yang saya ambil, amanah, dapat dipercaya untuk menjaga kepercayaan umat. Rasul senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang berkaitan dengan dosa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan sifat amanah. Agar kita dapat dipercaya, kita harus berkata jujur dan tidak berbohong kepada teman atau orang lain. Menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Terima kasih. Boleh. Hampir saatnya Pak. Karya dari kelompok 1. Terima kasih ya atas karyanya. Kemudian lanjut dari kelompok 2 tentang kisah Rasul ya. Kisah-kisah teladan. Ya, oke, silakan maju. Salam sapaan. Oke, silakan dipresentasikan. Makna yang bisa saya ambil dalam video kisah Nabi Nuh adalah kita tidak boleh berbuat syirik, salah satunya menduakan Tuhan. 2, selalu sabar dan berkata jujur, tidak membantah. Orang yang patuh dan beriman akan mendapatkan pertolongan, dan orang-orang yang zalim akan mendapatkan azab.
syirik, menduakan Tuhan. Selalu sabar, jujur, tidak berbohong. Jangan berbuat zalim. Hasil presentasi yang diambil dari video tadi bermakna ya, makna dari video yang bisa kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Nabi Nuh ya, kisah Nabi Nuh. Oke, terima kasih. Bisa ditempel ya hasil karyanya. Belum ada yang ngantuk, masih semangat? Cukup semangat. Oke, semangat. Ini ada tugas yang di LKPD, lembar kerja peserta didik. Akan dikerjakan ya. Terus saja di belakang. LKPD. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Ini coba yang tadi selesai kita belajar ya. Kita belajar tentang apa tadi? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Bagaimana? Senang belajar dengan materi tersebut? Kemudian selain dari itu, kalau ada sesuatu masalah ya, ada sesuatu masalah dalam teman, kita harus menyelesaikan dengan baik. Jangan ambil ya kekerasan atau menghakimi diri sendiri ya. Jangan. Kita harus bermusyawarah, kemudian memutuskan sesuatu dengan baik. Ya. Jadi setelah kita belajar tadi, mungkin dari mulai masuk tadi atau sampai sekarang ini, mungkin ada tingkah laku kita yang kurang berkenan kepada teman atau kepada siapa saja.
kata-kata kita yang tidak berkenan atau tingkah laku kita yang tidak berkenan, maka kita harus beristighfar. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita beristighfar ya, agar kata-kata kita yang dapat menyakiti, insya Allah dapat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan insya Allah pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulai beristighfar 10 kali. Kemudian kita baca doa pulang ya. Mulai istighfarnya. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Oke, kemudian silakan siapa yang bisa pimpin doa pulangnya. Oke, silakan ya. Teman-teman, sebelum kita pulang